Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syarifah Rauda dan rekan saya Abdurrahman Haris dan Tiara Fitra Absari. Di sini kami akan mempresentasikan tugas video kami yang berjudul Organisasi Formal dan Informal. Berdasarkan pada dinamika kelompok dan fungsi organisasi, kita dapat membagi organisasi dalam dua kelompok berikut. Yang pertama, organisasi formal, dan yang kedua, organisasi informal. Hal ini terutama tergantung pada prosedur kerja dan identitas organisasi di mata publik. Berikut salah satu gagasan populer tentang organisasi formal. Aturan yang ditetapkan oleh sebuah organisasi untuk mengatur prosedur dan operasi. Aturan ini umumnya sangat spesifik dan ditulis, menyisakan sedikit ruang untuk kesalahpahaman. Bergantung pada individu dalam organisasi, peraturan ini dapat dipatuhi secara ketat atau dalam beberapa kasus dianggap sedikit lebih dari sekadar formalitas yang diikuti beberapa orang saja. Sedangkan organisasi formal ini adalah kelompok yang membatasi keanggotaan dan memanfaatkan posisi dan peran yang ditetapkan secara resmi dan peraturan formal dan struktur birokrasi. Organisasi formal pada dasarnya adalah entitas yang berorientasi pada tujuan yang ada untuk menilai usaha individu dan mengacu pada struktur pekerjaan dan jabatan dengan fungsi, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas. Tujuan organisasi formal. Organisasi formal memiliki seperangkat perintah khusus untuk mengarahkan anggota dalam mencapai tujuannya. Beberapa tujuan penting dari organisasi formal adalah sebagai berikut. Yang pertama, memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua, untuk memfasilitasi koordinasi berbagai kegiatan. Yang ketiga, untuk membantu pembentukan hubungan otoritas logis. Yang keempat, membantu pembagian kerja, dan yang terakhir, menciptakan kekompakan kelompok. Selanjutnya itu ada karakteristik organisasi formal. Yang pertama itu ada aturan dan peraturan yang jelas. Yang kedua, mempunyai struktur kewenangan. Yang ketiga itu keterbatasannya kegiatan individu. Yang keempat, ketaatan prinsip asas koordinasi. Yang kelima, pesan dikomunikasikan melalui rantai vertikal. Yang keenam itu ada simbol status. Organisasi informal. Kelompok informal lebih dari sekedar kumpulan orang. Kelompok memiliki struktur sosial internal berdasarkan dominasi dan hubungan persahabatan. Mereka bergantung kepada pemimpin sosial. Faktor-faktor ini mempengaruhi perkembangan organisasi informal. Definisi organisasi informal adalah struktur sosial yang saling terkait yang mengatur bagaimana orang bekerja sama dalam suatu kegiatan. Ini adalah gabungan dari perilaku, interaksi, norma, hubungan pribadi dan profesional melalui mana pekerjaan dilakukan dan hubungan dibangun di antara orang-orang yang memiliki afiliasi, organisasi atau kelompok afiliasi yang sama. Karakteristik utama organisasi informal. Yang pertama, berkembang terus-menerus. Yang kedua, dinamis dan responsif. Yang ketiga, bagus pada motivasi. Yang keempat, membutuhkan pengetahuan orang dalam untuk dilihat. Yang kelima, memperlakukan orang sebagai individu. Yang keenam, kepercayaan dan timbal balik. Fungsi organisasi informal. Kate Davis menyarankan agar kelompok internal setidaknya 4 fungsi utama dalam struktur organisasi formal. Pertama itu melestarikan nilai-nilai budaya dan sosial. Yang kedua, memberikan status dan kepuasan sosial. Yang ketiga, mempromosikan komunikasi antar anggota. Yang keempat, menyediakan kontrol sosial. Baik, kita lanjut ke perbedaan organisasi formal dan informal. Nah, ada dasar perbedaan. Dasar terbentuknya struktur. Organisasi informal terbentuk secara spontan. Organisasi formal terbentuk dengan direncanakan.
Dasar rasionalitas struktur. Karakteristik struktur didasarkan pada ikatan emosional, bersifat dinamis, didasarkan pada pertimbangan rasional, bersifat stabil. Dasar posisi dalam struktur, tujuan organisasi, peran pemenuhan kebutuhan dan kepuasan anggota organisasi, pelaksanaan tugas, pencarian keuntungan atau pelayanan pada masyarakat, dasar dari kemampuan mempengaruhi orang lain, sumber dan arah pengaruh, kepribadian yang dimiliki bersumber pada kekuasaan yang berasal dari bawah, posisi dalam struktur formal, bersumber wewenang dan berasal dari atas, mekanisme kontrol berupa sanksi sosial, norma, tindakan, pemecatan, dan penurunan posisi.